Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap para santri Madrasah Diniyah dimanapun berada, kita hari ini perlu kita mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, yang mana sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan jasmania dan rohania, sehingga kita bisa mengikuti kajian rutin setiap hari Senin sampai Kamis dalam rangka melakukan madrasah diniyah yang dilaksanakan oleh Ma'had Al-Islami Al-Jami'ah IAIN. Yang kedua, mari kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sebagai hamba Allah senantiasa berdoa memanjatkan sholawat untuk mencerahkan rahmat kepada Allah, sehingga kita mohonkan syafaat beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini tidak lain adalah menumbuh kembangkan sisi-sisi nilai rahmat di seluruh alam semesta ini. Pemirsa yang kami hormati, hari ini kita memasuki Hari Raya Idul Fitri yang keempat. Kita masih dalam nuansa Idul Fitri. Kami atas nama pribadi dan keluarga Bapak Abdullah Syafiq mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bil khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin apabila selama perjalanan perkuliahan ini, selama perjalanan pengajian ini ada kurang, adapun kesalahan-kesalahan dari kami pribadi, baik kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, maka kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, seikhlas-ikhlasnya kepada kalian semuanya. Dan kami juga tidak lepas dari kekeliruan-kekeliruan selama kita bermuasarah, kita berkomunikasi selama ini, karena kita masih diberi pembatasan melalui virtual. Oleh karenanya itu banyak terjadi kekurangan dan kekhilafan di antara kami. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itulah kita senantiasa memohon kepada Allah. Dalam pasca Idul Fitri ini kita terus berdoa kepada Allah, kita terus memohon kepada Allah, kita terus mohon syafaat kepada Rasulullah agar kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang tidak kita inginkan dan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini momentum yang sangat luar biasa untuk saling memaafkan, karena kita hari ini sebagai manusia biasa yang lemah, maka momentum Idul Fitri ini adalah hari raya kemanusiaan, yang mana hari raya kemanusiaan itu adalah dirayakan oleh kemanusiaan manusia itu sendiri. Tidak lain, hari raya ini sangatlah luar biasa dibandingkan hari raya yang lain. Oleh karena itu, siapapun di antara kita atau kalian yang mempunyai kesalahan, yang mempunyai kekhilafan kepada siapapun, ataupun kalian disakiti oleh siapapun, maka hari ini pintu rahmat dibuka oleh Allah. Maka pintu kemanusiaan dibukakan hati kita untuk memaafkan kepada yang lainnya.
mahasantri yang kami hormati dan kami banggakan. Menindaklanjuti pengajian ini, mari kita terus akan membacakan. Tentu tidak akan melulu ataupun menyusutkan niatan kita. Kita seperti biasanya kita harus melaksanakan kewajiban sebagai para tolab atau tolib untuk mengkaji kitab-kitab yang sudah kita pelajari seperti biasanya. Baik, saya kira itu ungkapan halal bihalal buat kita ya. Saya katakan ini halal bihalal karena nuansa kita adalah masih nuansa pandemi. Tentunya kita tidak akan menemui secara offline. Oleh karena itu, jadikanlah ini momentum halal bihalal seperti sedia kalanya. Mari kita baca kitab sebentar. Silakan dipersiapkan kitab Khulasan Nurul Yakin, bab tentang Ibtalul Tabani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtalul Tabani utawi iku terangaken batale oleh mupu anak. Batale mengangkat anak atau mupu anak. Satu kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahidan iku wong kang ngalap Zaid bin Haritsah ing Zaid bin Haritsah kabnihi hale kaya putrane Rasulullah dawa hale kaya putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhewe hatal haqahu sehingga nemuake sapa Rasulullah ing Zaid binasabihi kelawan nasabe Rasulullah kama kanat kaya itu barang kanat kang tinemu apa adatul Arabi kebiasaane wong Arab fil tabani ing dalem mupuan. Ketika Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai putra angkatnya, sampai Zaid ini akan menemui siapakah sebenarnya nasab keturunan dari Zaid bin Haritsah. Hal demikian menjadi satu budaya tradisi orang Arab ketika ada seorang anak yang dimana masih belum mempunyai atau tidak diketahui siapakah nasabnya atau orang tuanya, maka kebanyakan orang Arab ini mengangkat anak itu sebagai putra angkatnya. Ya, ini sebagai bentuk kepedulian sosial. Jadi kita itu harus punya kepedulian sosial. Kita mengangkat putra, mengangkat seorang anak seperti mengadopsi anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya atau mungkin orang tuanya mengalami musibah sehingga seperti musibah peperangan atau longsor dan sebagainya sehingga dia ditinggal oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu kita ngangkat anak ini, kita adopsi anak ini. Falamma amara mongko tatkala wis perintah ing Rasulullah sapa Allah Gusti Allah bizawaji lawan garwa Zainab ing Zainab. Kala mongko dawuh sapa Rasul li Zaid maring Zaid. Kala mongko dawuh sapa Rasul li Zaid maring Zaid. Ada kola jawab ya. Karena didahului oleh lafaz falamma amara sebagai fi'il qaddam. Maka di situ ada jawabnya sebagai kola ini sebagai fa jawab. Amsik ngekero sira atau peganglah sira Zaid alaika ing atas sira Zaid jaga ing bojo sira wattaqilan
tumiba sira lan wedya sira wattaqi lan wedya sira Allah ing Gusti Allah wa akhfalan khali nyamarake sapa Rasulullah amra alahi ing perintah Allah wa hale utawi Rasulullah iku ya'lamu ngerti sapa Rasul anau ing sak temene anau ing setuhune amarallah la buddha iku wajib hale pasti hasilun iku hasil. Suatu ketika Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Zainab. Kemudian maka menikahi Zainab, Kanjeng Nabi dawuh kepada Zaid, "Ya Zaid, pegangilah ya zaujaka. Zaid, pegangilah menjadi seorang suami itu harus teguh," katanya Rasulullah. "Wahai Zaid, kalau kamu menjadi seorang suami itu harus konsisten kepada Allah, harus punya kekuatan keimanan untuk ketakwaan kepada Allah," kata Rasulullah begitu. Wa ahfa amarallahi. Hal ini Rasulullah menyamarkan bahwa ini sebuah perintah. Ketika Rasulullah mengatakan ini kepada Zaid, itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Zaid itu adalah satu perintah yang tidak disampaikan oleh Zaid. Jadi ini adalah satu nasihat Rasulullah kepada Zaid bahwa ini atas wahyu dari Allah. Kalau kamu menjadi seorang suami harus konsisten, harus teguh dan seterusnya. Wa huwa ya'lamu annahu, karena apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah itu atau yang diperintahkan oleh Allah itu semua pasti akan terjadi gitu loh. Li'annahu krana sak temene Rasulullah ku khasya wedi sapa Rasulullah antakula ing yen to arep yen to ngucap sapa Arabum Arab. Tazawwaja garwa sapa Muhammad mutallaqatu ing wadon kang ditolak abnihi putrane Muhammad. Karena Kanjeng Nabi itu takut apa yang disampaikan oleh orang-orang Arab. Apa jare wong Arab? Kanjeng Nabi itu dikhawatirkan dugaan-dugaan orang Arab itu nanti. Bagaimana nanti pandangan pendapat orang-orang Arab kalau aku menikahi seorang wanita yang mana itu bekas dari istrinya anakku, kan begitu. Nah ini harus artinya disampaikan ini jangan sampai kejadian ini sampai Zaid bin Haritsah itu benar-benar terjadi perceraian gitu loh. Jangan sampai ngomong yang tidak-tidak, jangan sampai menceritakan informasi yang tidak-tidak di khalayak umum. Kalau bagaimana nanti wawasan orang-orang umum nanti, orang-orang Arab nanti sampai mengetahui kalau ini istrinya Rasulullah adalah dinikahi istrinya Zaid ini dinikahi oleh Rasulullah sebagai bapak angkatnya, kan aneh, kan lucu kan begitu. Makanya Rasulullah mengatakan hati-hati kalau kamu memegang perintah ini, jangan sampai berita ini sampai bocor. Fa'anzalallahu mongko nuli nurunake sapa Allah fi dzalika ing dalem mengkono perintah Allah. Palama qada mongko dalem nalikane nekani sapa Zaid minha saking Zainab. Watoron ing hajat zawajna mongko garwaake sapa ingsun Allah kahalikailah ing sira ing oleh Zainab. Likailah drapun yen to ora yakun ono iku alal mukminin tetep ing ngatasé pira-pira wong mukmin harajun apa kerupekan fi azwaji ing dalem ngawini pira-pira bojone. Ada yaum ana ing anggae mukmin. Ada ihim anak-anak angkate mukmin. Ida qada ing dalem nekani ida qadau ing dalem nalikane
padha nekani sapa mukmin minhum saking azwaj kotoron ing hajat. Pakana lan ono apa amrullahi perkorone Allah maf'ulan iku dilakoni. Suma khurrima mongko kari-kari diharamaken apa tabani. Mupu ana alal muslimi ing atas pira wong Islam lima fi krana perkara fi ing dalem mupu anak minal adrari sekali tetep saking pira-pira kemelaratan. Oleh karena itu kejadian itu Allah menurunkan wahyu berupa surat yang berbunyi ayat falamma qada Zaid minha taron. Apabila hal ini terjadi perintah kepada Zaid minha waqtaron, maka Zaid itu menikahikan atau melakukan hajatnya dengan menikahi seorang wanita yang bernama Zainab. Ya. Kenapa? Supaya tidak sampai terjadi kerupekan kepada orang-orang beriman. Orang-orang iman ini adalah, maksudnya kerupekan ini tidak sampai menjadikan sesuatu yang bahaya. Fi azwajin adiyai fi qadaw minhunna wa tara. Itu loh. Jadi tidak sampai hal ini menjadikan hal-hal yang ditiru oleh yang lainnya. Kalau menjadi kerupekan itu kesumpekan, misalkan seorang mengangkat putra karena mengangkat seorang anak karena kemelaratannya, karena kemadaratannya, maka ini juga akan nanti menjadi sesuatu yang biasa, nanti itu akan ditiru oleh yang lain nanti itu. Makanya harus dipikir-pikir dulu, melihat latar belakangnya apa. Misalkan kalau semuanya dia anak angkat kan ya nanti kan semua nanti malah membebankan gitu. Maka tidak semuanya seperti itu kata Allah. Maka dikembalikan lagi, maka Zaid untuk menikahi Zainab lagi, ya. Wa anzalalan nurunake sapa Allah fi ing dalem nerangake harame mupu anak. Maka ora ana sapa Muhammad aba ahadin iku bapake wong siji min rijalikum saking pira-pira wong lanang sira kabeh. Walakin nan tetapine Rasulullah Rasul utusane Allah wa khataman nabiyyin ilan pungkasane para nabi. Wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah iku bikuli syai'in saben-saben suci ilman iku dat kang udaneni wa min dalikalan pamindalan mulai mengkono alhini mongso soro engko dadi apa rasmun jenenge Zaid bin Harisah, yaiku Zaid bin Harisah badalan Khalid dadi ganti min Zaid bin Muhammad. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat untuk mengharamkan mengangkat anak. Maka tidaklah Muhammad itu sebagai seorang bapak saja, tapi Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi yang paling akhir. Wa kana Allahu bikulli syai'in. Hal ini Allah sudah mengetahui. Oleh karena itu dari peristiwa itu semuanya, maka Zaid itu terakhirnya tidak dinamakan Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Haritsah. Ya. Seperti Siti Fatimah binti Zahra, bukan binta Rasul tapi binti Zahra. Kenapa kok binti Zahra? Karena Rasulullah sudah diharamkan setelah artinya tidak diperkenankan untuk Rasulullah mengatasnamakan Rasulullah, walaupun itu diangkat anak oleh Rasulullah, tetapi tidak diperkenankan mengatasnamakan Rasulullah, tapi diperkenankan atas nama yang lain, yang mana itu sebagai julukan dari Rasulullah SAW, seperti Siti Fatimah itu putri dari Rasulullah dan Aisyah, maka disebut Siti Fatimah binta Zahra, bukan binta Rasulullah. Rasulullah itu
atas nama Zahra, bukan nama Rasulullah, nama lain Muhammad. Diselempangkan kami. Toha, seperti Toha itu nama dari Muhammad. Toha itu nama dari Nabi Muhammad. Harisa, Zaid bin Haritsa. Kenapa kok tidak Zaid bin Muhammad? Yaitu tadi karena Allah maka Muhammadun aba ahadimin mijalikum, karena Rasulullah Nama Muhammad itu bukan satu nama untuk seorang bapak dari kalian, tapi Rasulullah itu adalah khataman nabi. Nabi Muhammad itu satu nama, Rasulullah seorang nabi akhir zaman yang puncak atau pungkasan nabi terakhir. Maka tidak diperkenankan memakai nama binti Muhammad, tapi binti bin Haritsa. Kalau putri binti Zahra, Fatimata Zahra Batul, bukan Fatimatu binta Muhammad, bukan, tapi Fatimata binta Zahra. Seperti Zaid bin Haritsa. Kenapa tidak Zaid bin Muhammad? Ya itu tadi, karena tidak diperkenankan memakai nama Muhammad. As'ilatun wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya kami maaf. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.